saya nggak ngerti itu, tapi kalau ide baik kan kita sambut gitu. Oke, dikit nanti boleh ya Pak? Boleh. Oke, Ya, soal ini dulu aja. ya terima kasih teman-teman wartawan semua. Hari ini kita Komisi 1 memberikan persetujuan atas hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi. Jadi Giuseppe Garibaldi ini diberikan oleh pemerintah Italia dan sudah disetujui oleh parlemen Italia 8 Mei yang lalu. Oleh karenanya kita tadi menyetujui, mudah-mudahan besok bisa diparipurnakan. Nilai kapal ini nanti kalau salah dikoreksi, tapi teman-teman dugaan saya sudah ngelihat, kalau nggak salah 54 juta euro. Komisi 1 menyetujui semua fraksi, ada catatan bagaimana nanti ke depannya pembiayaannya. Jangan sampai kita sudah punya ini nggak jalan. Dan yang kedua, memang juga harus didesain peran khusus kapal induk ini nanti. Tentu tidak seperti kapal-kapal induk negara lain. Tadi ada beberapa pertanyaan, kenapa dikasih yang tua? Ya kalau kapalnya baru umur 1 tahun 2 tahun siapa yang mau ngasih, kan begitu. Nah, intinya kita terima kasih sekali kepada pemerintah Italia. Saya nggak tahu, kalau yang kita udah tahu itu kan frigat yang datang dari Italia juga diberi nama apa ya, nanti teman-teman yang bisa pinter Google. Wah, saya nggak berani saran, yang jelas bahwa kalau orang kayak saya ini lebih untuk kedepannya. Ini bukan pendapat komisi, saya berpendapat harusnya pelaut-pelaut kita, ahli-ahli soal angkatan kapal belajar. Ini kan langsung know-how, ilmunya langsung kita dapat. Sebelumnya kita hanya dapat cerita, ini kita naikin, kita lihat kekurangannya, ini produk 40 tahun lalu seperti ini, ke depan seperti apa. Kalau ini tenaganya mungkin dari solar atau dari minyak tanah itu apa namanya, kerosin. Bagaimana kalau nuklir? Nah itu tantangan ke depan kan harus lebih baik. Kalau menurut catatan ini akan ditaruh di Lampung mungkin pertengahan September dari Italia. Dari Menlu dari manajemen tadi melibatkan TNI di ranah pajak begitu di masyarakat. Nah ini kan jadi ada tanggapan negatif juga karena yang dilibatkan bukan cuma Babinsa buat informasi, tapi nanti takutnya TNI masuk ke ranah sipil. Nah dari Komisi 1 melihatnya gimana sih? Kalau ini saya nggak bisa nyebut Komisi 1, kalau ada pandangan saya pribadi. Karena kalau pro dan kontra itu are everywhere. Pro dan kontra itu ada di negara yang demokratis. Kalau saya jelasin dulu, saya belum tahu tujuannya, tapi kalau tujuannya untuk yang baik pasti kita dukung. Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hasar. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak. Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling nggak diundang dulu para wajib pajak yang besar-besar, diundang, nih negara maunya begini, ini begini, intinya itu. Kalau ini kan di Komisi 11, maaf saya melihatnya ke sana. Ini kan di Komisi 11. Keuangan tadi juga ada Pak Ricardo, Direktur dari Pajak, dan juga staf ahli Menteri Keuangan tentang pengawasan pajak. Jadi hibah ini kalau hemat saya sekali lagi negara lain mau membantu, kita harapkan kita dapat know-how-nya, dapat teknologinya, dan ke depan penelitian-penelitian kita harus lebih untuk yang bisa digunakan di lapangan. Oke? Ini hibah, maksudnya ya kalau ini detail teknis gini kita nggak tahu. Yang jelas ini tentu bukan misi untuk perang. Kalau ya mana dikasih, ya lebih mungkin
untuk jaga di perbatasan di luar, dan untuk momen-momen tertentu helikopter mendarat di sana. Ya kita juga bangga punya seperti ini walaupun ini baru dikasih. Sekali lagi saya terima kasih, Komisi 1 berterima kasih kepada pemerintah Italia. Oke ya, jelas ya, masih. Nanti saya nggak ngerti itu, tapi kalau ide baik kan kita sambut gitu. Oke, dikit nanti boleh ya Pak. Oke, Ya. soal ini dulu aja. Ya, terima kasih teman-teman wartawan semua. Hari ini kita Komisi 1 memberikan persetujuan atas hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi. Jadi Giuseppe Garibaldi ini diberikan oleh pemerintah Italia dan sudah disetujui oleh Parlemen Italia 8 Mei yang lalu. Oleh karenanya kita tadi menyetujui, mudah-mudahan besok bisa diparipurnakan. Nilai kapal ini nanti kalau salah dikoreksi, tapi teman-teman dugaan saya sudah ngelihat, kalau nggak salah 54 juta euro. Komisi 1 menyetujui semua fraksi, ada catatan bagaimana nanti ke depannya pembiayaannya. Jangan sampai kita sudah punya ini nggak jalan. Dan yang kedua, memang juga harus didesain peran khusus kapal induk ini nanti. Tentu tidak seperti kapal induk negara lain. Tadi ada beberapa pertanyaan, kenapa dikasih yang tua? Ya kalau kapalnya baru umur 1 tahun 2 tahun siapa yang mau ngasih, kan begitu. Nah, intinya kita terima kasih sekali kepada pemerintah Italia. Saya nggak tahu. Kalau yang kita udah tahu itu kan frigat yang datang dari Italia juga diberi nama apa ya? Nanti teman-teman yang bisa pinter Google. Wah, saya nggak berani saran, yang jelas bahwa kalau orang kayak saya ini lebih untuk kedepannya. Ini bukan pendapat komisi, saya berpendapat harusnya pelaut-pelaut kita, ahli-ahli soal angkatan kapal belajar. Ini kan langsung know-how, ilmunya langsung kita dapat. Sebelumnya kita hanya dapat cerita, ini kita naikin, kita lihat kekurangannya, ini produk 40 tahun lalu seperti ini, ke depan seperti apa. Kalau ini tenaganya mungkin dari solar atau dari minyak tanah itu apa namanya, kerosin. Bagaimana kalau nuklir? Nah itu tantangan ke depan kan harus lebih baik. Kalau menurut catatan ini akan ditaruh di Lampung. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.